Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali kita lanjutkan video pembelajaran fisika kita untuk memasuki ke dinamika rotasi yang ketiga. Pada dinamika rotasi pertama dan kedua, kita sudah membahas momen gaya dan momen inersia. Untuk dinamika rotasi yang ketiga ini, kita akan melihat atau mencari hubungan antara kedua besaran tersebut. Oke, kita lihat hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Kita tahu pada hukum Newton 2, sebuah benda yang kita beri gaya F, kita beri gaya F, maka benda itu akan mempunyai kecepatan linear sebesar A. Itu tergantung pada masa bendanya, Analognya pada gerak rotasi, gaya itu analoginya kita beri lambang dengan apa kemarin? Dengan tau, yaitu momen gaya. Jadi sebuah benda tegar, kalau kita beri momen gaya, maka benda tegar itu akan mengalami percepatan. Di sini pada gerak rotasi namanya percepatan sudut, yang biasa diberi lambang dengan alfa. Nah, besarnya percepatan sudut yang dialami oleh benda tegar tersebut itu ternyata tergantung pada momen inersia I. Ya, jadi sehingga berdasarkan hukum 2 Newton tersebut, maka bisa kita tulis bahwa tau itu adalah I dikali dengan alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut. Yang dapat dirumuskan di kelas 10 sudah dirumuskan bahwa alfa itu sama dengan A, percepatan linearnya dibagi dengan jari-jari putar untuk benda pada saat dia bergerak rotasi tersebut. Nah, itu adalah secara sederhana hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Dianalogikan antara hukum Newton pada gerak translasi, yaitu F sama dengan M kali A, dan hukum Newton pada gerak rotasi, F analoginya itu adalah tau, M itu analoginya itu adalah I, dan A analoginya itu adalah alfa atau percepatan sudut. Oke, itu secara sederhananya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa contoh soal hubungan momen gaya dan momen inersia. Sebenarnya hubungan momen gaya dan momen inersia ini pemecahan soalnya lebih rumit dibandingkan dengan pemecahan soal pada momen gaya dan momen inersia itu sendiri. Jadi kita harus tahu bagaimana hukum Newton pada gerak benda tersebut. Ya, di sini contohnya sudah ada contoh menyambung momen gaya dan momen inersia, yaitu sudah contoh ketiga. Itu ada sebuah sistem katrol seperti pada gambar. Ya, sistem katrol seperti pada gambar. Ini katrolnya. Nah, katrol biasa tadi kita sebutkan bahwa katrol itu berbentuk silinder pejal. Sehingga I-nya kita ingat, I-nya itu adalah setengah MR kuadrat. Ya, MR kuadrat. Ini jelek tulisannya. Ya, setengah kuadrat. Nah, kemudian jari-jarinya itu adalah 10 cm. Berarti ini jari-jari punya massa katrol tadi 0,2 kg M besarnya, jari-jarinya 10 cm, sedangkan beban ini masanya itu adalah 0,1 kg. Ini adalah M kecilnya, diikat pada tali, ya, dan diikat pada katrol. Nah, sistem dilepas dari keadaan diamannya, dipegang, kalau dia jatuh kan, nah kita suruh menghitung berapa percepatan jatuh benda, lalu berapa untuk benda jatuh, lalu berapa karena yang berputar itu adalah katrol, maka berapa percepatan sudut perputaran katrolnya, ya. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan pembahasannya seperti apa. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya, ya. Diketahuinya itu adalah
Massa M besar punya katrol 0,2 kg, jari-jari kita jadikan meter jadi 0,1 meter, dan massa punya beban itu adalah 0,1 kg. Ditanya berapa percepatan jatuhnya beban ini dan berapa percepatan sudut dari katrolnya. Oke, kita lihat ya. Untuk menjawab soal tersebut, seperti pada saat kita membahas atau menjawab soal pada hukum 2 Newton, kita harus gambar dulu diagram bebasnya. Gambar diagram bebas dari soal tersebut, diagram bebas gambarnya ya. Ini gambarnya seperti ini, gambar bebasnya. Maksudnya ya kita hanya menggambar gaya-gayanya saja. Yang pertama kita lihat bendanya, benda yang bermassa M atau bebannya. Karena dia dilepas, maka dia akan turun. Berarti dia bergerak translasi bebannya. Lalu kemudian karena beban ini dihubungkan dengan tali, maka katrolnya akan berputar. Jadi katrol dia bergerak rotasi. Jadi ada 2 gerakan ya. Yang pertama itu gerak translasi untuk beban, yang kedua gerak rotasi untuk katrol ya. Gerakannya ada 2, berarti ada 2 ya. Nih. Jadi beban bergerak translasi, katrol bergerak rotasi. Nah, keduanya ini berlaku hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton untuk gerak translasi tadi sigma F sama M kali A. Lalu hukum 2 Newton pada gerak rotasi yaitu sigma tau I kali alfa. Oke, kita bahas masing-masing. Yang pertama dulu. Pada benda yang bergerak translasi, kita ingat sigma F sama M kali A. Kita lihat benda ini, benda yang beban, dia bergerak translasi. Dia bergeraknya arah ke bawah. Maka sigma F-nya itu adalah mg dikurang dengan T. Mengapa? Karena mg searah dengan gerak, T berlawan arah dengan gerak. Maka mg min T dikalikan dengan M. M punya benda dikali dengan sehingga T-nya itu sama dengan mg min MA. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Ya. Lalu untuk katrol sigma tau sama dengan I kali alfa. I kali alfa atau I A per R. Nah, untuk memudahkan perhitungan ya, kita misalkan dulu karena kita akan mencari rumus secara umum ya. Kita misalkan dulu, tadi kita tahu bahwa katrol tadi kan I-nya setengah M kuadrat. Nah, yang setengah tadi kita anggap sebagai K dulu. Ini K tadi itu adalah setengah tadi ya, setengah tadi. Ini kita simpan dulu sebagai setengah tadi. Nah, di mana? Jadi yang K ini atau yang setengah untuk katrol kita anggap sebagai koefisien momen inersianya. Jadi berlaku bahwa sigma tau, kita tahu tau itu adalah gaya kali dengan lengan. Di sini gaya yang bekerja pada katrol itu adalah T. Lalu lengannya karena dia berputar terhadap pusatnya, maka lengannya itu adalah R. Sehingga sigma taunya itu adalah T dikali dengan R. T kali dengan R ini. Ya. Kemudian I-nya kita ganti dengan tadi. KMR kuadrat. Jadi I-nya KMR kuadrat. Lalu alfanya adalah A per R. Nah, A per R. Nah, sehingga akan kita dapat bahwa R dengan R kita jadi ini R kuadrat jadinya ya. Dengan ini R kuadrat kita coret dengan R kuadrat ini. Ya, sehingga didapat T sama dengan KM kali A. Ya, nah seperti biasa, ini kita samakan T yang persamaan pertama kita samakan dengan T persamaan kedua. Ya, jadi sehingga didapat ya dari persamaan 1 persamaan 2 T M kali G min M kali A kita sama dengan TK dikali M besar punya katrol dikali A. Maka seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, ini. Nah, kita samakan K-nya yang mengandung A dengan A, ini kita masukkan sehingga MA pindah sana tambah berarti MA ditambah KMA sama dengan M kali G ini sendiri. Ya, M kali G sendiri. Nah, kita keluarkan A-nya sama-sama kita keluarkan didapat A nih. Nah, akan kita dapat A itu adalah sama dengan MG dibagi M ditambah M
K dikali M punya katrol. Coba diperhatikan. Secara umum, Mg ini adalah gaya kan? Ini adalah gaya. Ya, ini adalah gaya. Dan yang Mg ditambah K kali M ini kan adalah masanya. Nah, cuman massa ini ada dua. Mengapa? Karena ada yang bergerak rotasi, ada yang bergerak translasi. Massa yang bergerak translasi itu adalah punya beban, dan massa yang bergerak rotasi itu punya katrol. Tapi harus kita kalikan dengan K. Ya, sehingga A itu sama saja kan M dibagi dengan M. Ini secara umum. Jadi A percepatan itu sama dengan gaya dibagi dengan massa. Cuman kita perhatikan gaya dari soal ini itu adalah Mg, sedangkan M-nya karena ada dua yang bergerak, berarti massa yang punya translasi dikali dengan ditambah dengan massa rotasi dikali dengan K-nya, ya. Nah, coba juga kalau seandainya katon tidak ikut berputar, biasa pada hukum Newton pada di kelas 10 kita anggap licin katrolnya, maka katrol tidak akan ikut berputar. Sehingga kalau katrol tidak ikut berputar kan berarti M-nya sama dengan 0, berarti K-nya juga K-nya sama dengan 0. Ya, berarti kita katakan bahwa ini 0 berarti Mg dibagi dengan M. Ya, Mg dibagi dengan M. Kalau Mg dibagi dengan M, maka tinggal A sama dengan G. Nah, jadi katakan kalau A-nya sama dengan gravitasi, berarti sama dengan itu saja. Percepatan jatuh bebas, yaitu sebesar gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu ya. Jadi, mengapa? Bagaimana kalau seandainya katrol ikut berputar? Ada K dengan M ini. Berarti pembagi ditambah pembaginya ini ada penambahan K dengan M. Nah, sehingga nanti percepatan benda akan bertambah lambat. Kenapa? Karena ada energi yang diambil oleh si katrol ini. Maka percepatan akan bertambah lambat. Nah, seperti itu. Jadi secara umum bahwa pada gerak melingkar A itu adalah Mg F dibagi dengan M. Cuman F-nya perhatikan, F itu adalah gaya, sigma F, lalu M ini adalah massa translasi ditambah dengan K kali massa rotasi, ya. Sehingga soal ini dapat kita jawab, bisa kita jawab soal yang tadi. Kita masukkan aja K-nya sama dengan setengah, lalu akan kita dapat A Mg dibagi M K tambah M besar. Maka M-nya 0,1 tadi massa katrol, G-nya massa beban, G-nya 10, lalu M massa beban 0,1 kali K-nya tadi setengah, lalu M besar 0,2. 1 ditambah 0,2 atau sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, ya. Lalu B, percepatan sudutnya tinggal kita masukkan tadi, alfa itu adalah A per R. Sebenarnya kita juga bisa mencari berapa tegangan talinya dari gambar ini. Tadi sudah dapat tegangan tali, tinggal kita masukkan sini aja. Kalau sudah dapat A, tegangan tali bisa kita mencari dari T Mg min M kali A. Nah, seperti itu, ya. Ini salah satu contoh hubungan momen inersia dan momen gaya, ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Nah, dari contoh soal nomor 3 tadi, sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang lain yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan hukum 2 Newton baik pada gerak translasi maupun pada gerak rotasi. Contohnya seperti ini. Saya tidak akan membahas secara mendetail, tapi kita akan membahas secara rumus yang kita dapat seperti soal nomor 3 tadi. Seperti ini. Benda ditarik pada bidang datar kasar. Bidang ini, ya. Nah, ingat, yang menyebabkan benda berputar itu adalah gaya geseknya. Sehingga maka bidangnya harus kasar. Kalau bidangnya tidak kasar, maka benda ini tidak akan berputar. Sehingga kita anggap gayanya itu adalah hanya sebagai F saja. F ini adalah hanya menyebabkan bendanya berputar. Sehingga bagaimana A-nya? Berarti A-nya ini adalah F dibagi dengan massa yang bertranslasi, berarti massa ini M kecil ini sendiri, ditambah dengan K dikali massa yang berotasi. Yang berotasi siapa ya? Ini juga. Sehingga didapatlah A itu adalah F gaya dibagi dengan massa yang bertranslasi ditambah K
kali massa yang berotasi. Karena yang berotasi itu adalah benda ini juga, maka ini tambah dengan M. Ya. Tuh. Lalu yang kedua, pada bidang miring. Pada bidang miring, ya, benda di bidang miring yang kasar. Nah, yang menyebabkan benda ini bergerak, berarti ini adalah ini, ya, mg sin theta ini. Mg sin theta ini, setiap benda pada bidang miring akan selalu mendapat gaya yang arahnya sejajar bidang miring sebesar mg sin theta. Ingat lagi pelajaran di kelas 10 pada bidang miring. Nah, sehingga berapa A-nya? Berarti A-nya itu adalah apa? Ya, gayanya ini adalah mg sin theta dibagi dengan M, benda yang bertranslasi, ditambah K kali benda yang bertranslasi ini. M berotasi ini juga. Sehingga didapatlah mg dibagi sin alfa per M ini ditambah K kali M punya yang berotasi juga. Oke, dan yang terakhir kita jawab, ya. Ini sepertinya rumit, tapi sebenarnya sederhana, ya, sederhana sebenarnya, ya. Seperti tadi, ya, kita ingat tadi A itu adalah sama dengan F per M, ya, F per M. F itu adalah gaya, sigma gayanya, lalu M-nya ini adalah M yang bertranslasi dikali dengan ditambah K kali massa yang berotasi. Nah, kita di sini, di mana M-nya? Ya, di mana F-nya? F-nya itu kan ada dua, yaitu W, yaitu M2 kali G, M1 dikali G. Bendanya bergerak, yang M2 lebih besar maka bergerak ke bawah, yang lebih kecil bergerak ke atas, sehingga gaya-gayanya itu adalah M2 kali G atau W2 ini dikurang dengan W1 atau M1 kali G, maka gayanya itu adalah W2 dikurang W1. Ya, dibagi dengan mana yang bertranslasi. Bertranslasi ini berarti kan M1 ditambah M2. Lalu yang berotasi yang mana? Yang ini M besar. K dikali M besar. Nah, sehingga akan kita dapat rumus untuk mencari A-nya seperti ini. W2 dikurang W1 dibagi M1 tambah M2 ditambah K dikali M. Ini adalah F-nya, yang ini adalah M. F per M sama dengan ini tadi. Nah, bagaimana mencari T1, T2? Ya, kita cari T1, T2. Untuk mencari T1, kita gunakan hukum Newton kedua pada benda satu, seperti ini. Ya, benda satu. Berarti apa? Sigma F T1 dikurang Mg. Kenapa? Karena bendanya bergerak ke atas, maka T1 yang positif, M1 negatif. T1 dikurang M1 sama dengan M1 dikali A. Lalu untuk mencari tegangan tali yang kedua, ya kita ambil benda yang kedua ini. Benda yang kedua. Maka apa? W2 dikurang T2 sama M2 dikali A, seperti ini. Nah, ya. Jadi untuk mencari untuk mencari T1 kita ambil benda yang M1. T1 karena geraknya ke atas dikurang W1. Nah, itu ya sama dengan M1 kali A, dan untuk mencari T2 kita gunakan benda yang kedua, W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, itu penjelasannya untuk soal-soal yang agak rumit sedikit. Untuk contoh soalnya nanti kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.